7 fenomena aneh di dunia dan sudah disebutkan dalam Al-Quran. 1. Api dasar laut dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surah Tur ayat 6. Fenomena alam dan Al-Quran sudah disebutkan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu Atanal Sebagovic dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka telah menemukan fenomena api yang ada di dasar laut saat mereka berdua sedang meneliti kerak bumi dan patahnya di dalam dasar laut yang terletak di lepas pantai Miami. Yang kedua, Gunung Pelangi. Gunung Pelangi ini berada di daerah Taman Nasional Zhangye dan Xia Geological Park yang masuk dalam wilayah Provinsi Gansu, Cina. Gunung ini dinamakan Gunung Pelangi karena ada warna merah, oranye, putih hingga biru, dan itulah gunung ini dinamai Gunung Pelangi. Dalam Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 27 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di dalam gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Yang kedua, bertemunya dua laut dan airnya tidak menyatu. Ini bisa kita temukan di air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Para sains berpendapat kenapa hal ini bisa terjadi, dikarenakan perbedaan dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Al-Quran sendiri telah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Yang keempat, terbentuknya air hujan. Sebelum para peneliti mengetahui bagaimana fenomena hujan bisa terjadi, namun jauh sebelum itu Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 48-49. Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Allah kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari cahayanya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendaki, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya sebelum hujan itu turun kepada mereka semua telah berputus asa. Yang kelima, ledakan raksasa Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak juga mau beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Arti ayat di atas berhubungan dengan peristiwa terbentuknya alam semesta yang kita kenal dengan teori Big Bang, di mana kejadiannya berdasarkan kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan dari alam semesta. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan salah satu bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak dan tempat ini hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan, dan semua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Yang ketujuh, sidik jari manusia. Akhir abad ke-19, orang beranggapan sidik jari hanya sekedar lengkungan dan tanpa arti, padahal sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Sir Francis Crick akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah pada tahun 1880. Dalam jari jemari manusia, Al-Quran sendiri telah menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang berulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusunnya kembali jari jemarinya dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab.